Songong TV. Jelegar, jeleger, jelegur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu kembali bersama saya BJ di Saung Langit. Dan alhamdulillah kami semua di sini di Saung Langit selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan beberapa waktu yang lalu tentunya kita sedikit lumayan banyak juga liburnya kita ini. masa reses. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali ini akhirnya kita bisa kita bisa berdialog lagi di Saung Langit, tentunya dengan konsep-konsep yang lebih menarik, yang insya Allah bisa membawakan manfaat, juga bisa menambah keilmuan dan kewawasan. Dan kali ini seperti biasa kita ditemani dengan sahabat kita yaitu Kang Bana. Gimana Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Dan di konten kali ini juga saya ditemani dengan kru Saung Langit, yaitu Mandri. Sehat tuh Mandri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya. Alhamdulillah. Dan juga ketemu lagi ada Om Opai di sini juga turut serta akhirnya menampakkan dirinya di ruangan Saung Langit ini. Jadi alhamdulillah setelah lepas ke Ramadan kemarin dan memasuki Idul Fitri, tentunya ada bekal lah. Mudah-mudahan di Ramadan kemarin ini bisa menjadikan bekal kita 1 tahun ke depan ini. Amin. Supaya ibadah kita bisa lebih meningkat lagi dan dengan tujuan yang lebih jelas tentunya. Salah satunya mahabbah. Setelah melewati Ramadan, melewati Idul Fitri, rasa cinta itu mulai bersemi. Rasa cinta terhadap ciptaan-ciptaan Allah, rasa cinta terhadap syariat-syariat yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, sehingga pada saat kita menjalankan syariatnya Rasulullah, menjalankan perintahnya Allah, itu menjalankannya dengan cinta atau dengan mahabbah. Dan kali ini ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Kang Bana, yaitu tentang mahabbah. Kang Bana, mahabbah atau menurut secara bahasa itu adalah cinta. Apa cinta itu? Dalam hal mencintai sesuatu yang sifatnya atau konteksnya adalah ibadah. Kalau berbicara cinta itu memang sesuatu yang susah untuk dibahasakan. Karena cinta itu kan rasa. Betul. Tapi saya rasa setiap orang itu ya minimal paham rasa cinta itu bagaimana. Tapi secara inti sebetulnya sesuatu yang menimbulkan kesenangan, menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan ingin selalu bersama, selalu bertemu, selalu menjalin. Nah, itu indikasi-indikasi yang disebutkan cinta itu sendiri atau mahabbah. Tapi yang namanya mahabbah itu ya nggak bisa tiba-tiba diproduksi. Artinya sangat jarang sekali orang tiba-tiba cinta tanpa ada alasan. Maka cinta itu kadang-kadang memang butuh alasan. Orang tanpa mengenal seseorang selalu tiba-tiba mencintai itu nggak mungkin. Maka kenal dulu, ya, kenal dulu. Setelah kenal, baru kemudian
tambah dekat, setelah dekat baru kemudian mencintai. Jadi apalagi konsepsinya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus difahami terlebih dahulu ya, sebelum lari ke cinta itu ya kenal dulu, ma'rifat. Tentunya kemarifatan ini kan kadarnya berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh seseorang. Kita ini ya sebetulnya ya ma'rifat dengan kadarnya masing-masing. Bagaimana memahami Allah, bagaimana memahami Rasulullah. Nah, ini kan kadarnya masing-masing sesuai dengan pengetahuan yang dia dapat. Ini akan berpengaruh. Maka semakin seseorang itu mengenal atau berpengetahuan tentang yang dicintainya itu, maka semakin cinta. Maka kenalilah dulu, kenali, dekati, tak korup terus, baru akan menemukan cinta. Nah, ini menjadi kajian penting. Kalau dalam kajian Islam ada satu arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan cinta itu sendiri. Nabi itu pernah diperintah untuk menyampaikan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Dan Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan, ikutilah aku. Siapa yang diikuti? Ya Kanjeng Nabi. Karena nyatanya memang Kanjeng Nabi lah orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan siapapun. Maka ya ikuti Kanjeng Nabi. Karena dengan mengikuti Kanjeng Nabi ini, cinta itu akan bisa terarah. Tapi kalau misalkan tidak mengikuti Kanjeng Nabi, cintanya tidak terarah. Maka ada batasan-batasan, ada koridor-koridor yang harus difahami dalam urusan cinta itu sendiri. Kita tidak bisa kemudian serampangan dalam urusan cinta itu. Bisa jadi mengatasnamakan cinta untuk berbuat kejahatan itu bisa. Sangat bisa ya. Bisa sekali. Melakukan kebaikan apalagi dalam rangka cinta itu bisa sekali. Makanya fattabi'uni. Nah, ketika fattabi'uni, sejauh mana seseorang memahami Kanjeng Nabi itu sendiri. Semakin orang memahami Kanjeng Nabi, semakin dia kenal dengan Kanjeng Nabi, semakin mencintai Kanjeng Nabi, semakin mencintai Kanjeng Nabi, maka bertemulah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kajian di Fattabi'uni ini menjadi panjang. Fattabi'uni ini panjang. Kenapa panjang? Karena kita berbicara tentang Kanjeng Nabi. Warisan yang Kanjeng Nabi titipkan kepada umat ini apa? Al-Quran. Itu yang membawa Kanjeng Nabi. Hadis-hadis beliau, baik yang sifatnya qauliyah, fi'liyah atau takririyah, itu Kanjeng Nabi semua. Maka bisa dipastikan orang yang paling memahami Rasulullah adalah orang yang paling bisa mencintai itu sendiri. Nah, baru ketika benar-benar mulai perasaan itu tumbuh mencintai kepada Rasulullah SAW dengan mengikuti beliau, maka kemudian yuhibbukumullah, Allah akan mencintai. Baru cintanya dibalas. Tapi kalau belum mengikuti, cintanya belum dibalas. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan lah ya. Tidak bertepuk sebelah tangan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah koridor-koridor dalam urusan mahabbah itu sendiri, sehingga betul-betul terarah. Karena itu tadi, dalam urusan cinta itu ya bisa kemudian orang bermacam-macam dalam mengaktualisasikan. Tapi Islam sebetulnya tegas dalam urusan cinta itu sendiri. Nah, boleh tidak sih
manusia itu mencintai manusia. Contoh seperti ini, kayak misalkan seorang laki-laki, kita terlepas dari konteks cinta terhadap Allah. Seorang laki-laki mencintai seorang perempuan. Ya. Nah, diperbolehkan tidak itu? Dalam batasan-batasan tertentu ya bisa disahkan saja, bisa disahkan. Artinya begini, dalam urusan cinta yang kaitannya dengan Allah dan Rasulullah, itu adalah kajiannya sebetulnya kajian iman. Makanya kanjeng Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Kanjeng Nabi menjawab bahwa yang dimaksud dengan iman itu adalah ketika seseorang lebih mencintai Allah dan Rasulullah SAW dibandingkan selain keduanya. Artinya prioritas yang paling utama dalam urusan iman itu mencintai Allah dan Rasulullah SAW. Maka bagaimana kalau misalkan ternyata di dalam hati kita ini cinta kepada bapak kita, cinta kepada ibu kita, dalam batasan-batasan kewajaran, dalam arti tidak melebihi cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu ya nggak apa-apa. Jadi bisa digambarkan bahwa cinta kepada selain Allah dan kepada Rasulullah itu hanya sebatas pancaran-pancaran cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah, sehingga timbullah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab nanti tidak dibalik. Justru kalau dibalik itu bisa menjadi sebuah tragedi. Orang lebih mencintai bapaknya atau ibunya misalkan dibandingkan dengan Allah dan Rasulullah, itu tragedi. Begitu pula kepada anaknya, kepada istrinya, itu tragedi. Kenapa akan terjadi tragedi? Karena Allah dan Rasulullah itu harus dibalas cintanya. Ketika tidak dibalas cintanya, maka Allah itu maha pecemburu. Ketika Allah mencemburui atau cemburu kepada kita, maka apa yang akan terjadi ketika Allah cemburu itu? Bisa ya murka, bisa macam-macam bentuknya kan begitu. Ini tidak kita harapkan tentunya. Jadi dalam batasan-batasan tertentu, sebuah kewajaran yang malah perlu ada. Artinya ya, saya mencintai istri saya misalkan, itu gara-gara saya mencintai Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah menyuruh kepada kita semuanya untuk mengasihi, kasih sayang kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Nah, Om Andri, sepengetahuan Om Andri, cinta itu seperti apa sih? Cinta ya, Boleh bebas mengekspresikan dirinya dengan bahwa cinta itu ya berdasarkan pengalaman. Contoh, kayak Om Andri nih mencintai seorang perempuan atau mencintai seorang ibu, mencintai saudara, seperti yang tadi dijelaskan sama Kang Bana. Nah, yang dirasakan dari cinta itu sendiri apa gitu? ya kalau saya sebagai orang, saya manusia biasa, mungkin cintanya, mungkin kalau udah cinta ya akan melakukan hal apapun demi orang yang kita cintai gitu loh. Itu demi orang. Orang. Mungkin kalau misalkan kayak cinta ke Allah, mungkin ya kita lebih terus ibadah kan, selalu pengen dekat tuh sama Allah, mungkin aja gitu. Selalu ingat. Itu sih paling. Jadi, kalau yang kepada yang dicintai itu menjadi prioritas Ya. dari apapun yang disampaikan oleh yang dicintai, ya kita menyambut baik, menyambut dengan senang hati, bergembira, kan begitu harusnya. Iya, betul. Iya. Dan biasanya kalau mencintai sesuatu itu melakukan Hal apapun. ya tanpa pamrih biasanya. Memberi tanpa balasan. Begitupun kalau kita lari ke konteks ibadah, pada saat kita beribadah dengan konteks mahabbah, sudah tidak berharap apa-apa lagi selain
mendapatkan balasan cintanya Allah, tentunya seperti itu. Betul. Kadang-kadang kalau berdoa sih gimana itu? Saya minta ini. Gimana tuh? Nah, itu mana tuh? Ada pertanyaan dari Mas Opa ini. Ya, kalau doa itu kan ya memang sebuah kebutuhan manusia kepada Zat yang Maha Kuasa. Justru doa ini kan memang disuruh sama Allah. Ud'uni, misalnya kamu kepada astajib lakum. Astajib lakum. Apa saja yang mau diminta, ya minta saja kan gitu. Termasuk misalkan kita belum bisa mencintai Allah, minta agar dianugerahi cinta kepada Allah, ya minta saja. Nanti gimana? Nanti Allah berikan. Nah, ketika tidak diminta, ya bisa jadi ya tidak dikasih kan begitu. Makanya minta saja. Jadi konteks doa pun itu sebagai wujud daripada penghambaan manusia, bahwa manusia ini lemah, manusia tidak bisa apa-apa, bahwa manusia itu butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat satu-satunya yang bergantung Allah As-Samad kan gitu. Allah satu-satunya tempat untuk kita gantungkan. Maka ya semuanya memang bergantung kepada Allah, tidak ada satupun kepada selain Allah. Jadi konteks la haula wala quwata illa billah itu di situ diterapkan ya. Ya, diantaranya itu. Nah, makanya berdoa. Justru konsepsi hidup itu doa. Orang tidak berdoa itu bisa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Sudah tidak tahu, sudah tidak bisa, sudah tidak mampu, tidak bisa melakukan apapun, mentok tidak doa. Itu gimana orang? Jadi Harusnya gimana? berarti harus sering-sering berdoa lah ya tentunya ya. Berdoa. Supaya ada pengakuan bahwa diri kita itu membutuhkan Allah. Nah, di samping doa wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ya simpel sebetulnya, nggak mesti bahasa Arab. Masih mending bahasa Indonesia yang dimengerti oleh dirinya sendiri ketimbang bahasa Arab yang kemudian dia tidak paham arti. Kalau tidak paham apa yang diminta, nggak paham juga. Ibaratnya pengajuan proposal Ditanyain juga. apa ini proposalnya, nggak tahu. Ini pokoknya inilah. Ya, lucu. Jadi nanti nggak ada nuansa butuh kepada Allah. Kalau paham dengan bahasa Indonesia, ada nuansa butuh. Ya Allah, itu kan. Aku ini, ya Allah, ya komunikasi saja saya. Bahkan bisa memahami apapun bahasanya. Nah, ini berarti kaitannya cinta dan doa tentunya ya. Ada pertanyaan sih Bang Wijaya. Apa tuh? Oh, silakan. Nah, tadi kan kalau dari statement yang pertama Pak Kiai bilang kan mahabbah ke Allah itu kan sendiri kita harus mengenal terlebih dahulu. Nah, sebagai orang awam nih, cara untuk mengenal Allah itu seperti apa? Jadi buat nimbul dari rasa cintanya tuh. Nah, Makanya syarat yang paling utama dalam urusan mengenal itu adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Orang pengen kenal, pengen ma'rifat itu ya thalabul ilmi. Di antara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, kewajiban menuntut ilmu. Mulai kapan? Dari mulai baru lahir sampai mati. Ternyata kewajiban ini yang sering dilupakan oleh orang. Apa itu kaitannya? Kaitannya dengan mahabbah juga. Semakin orang memperdalam ilmu agamanya, makin dia semakin mencintai. Semakin dia mencintai, semakin dekat kepada Allah, sampai tanpa ada batas sama sekali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya thalabul ilmi. Makanya dalam beberapa ayat itu ya sangat menunjukkan sekali keutamaan orang-orang yang berilmu. Hadis-hadis kanjeng Nabi juga banyak yang menunjukkan keistimewaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu. Contoh misalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama lah yang bisa takut kepada Allah. Kalau tidak ulama bisa takut nggak? Nggak bisa. Kok bisa nggak takut sama Allah itu kalau tidak ulama? Karena dia tidak memahami Allah, maka tidak akan ada takut. Gitu. Jadi ya orang semakin memahami akan semakin takut, gitu kan? Akan lebih memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih mau Allah yang memberikan semuanya? Kita dikasih jasa diwujudkan dengan bentuk yang seindah-indahnya,
dari Allah. Apa ada yang bukan dari Allah? Kan nggak ada. Dari Allah semua. Kita punya pikiran, punya hati, punya mata, keindahan ini semua itu dari Allah semua. Allah kasih fasilitas itu kan bukan kemudian tanpa tujuan. Ada tujuan yang indah yang Allah memang memberikan kepada sosok yang disebut dengan manusia itu. Jadi ya thalabul ilmi jawabannya. Semakin orang memperdalam ilmunya, semakin dia mengenal Allah, semakin dekat dan semakin cinta. Oh, berarti kalau sesama manusia kan PDKT nih. Iya. Berarti sama Allah kan sama juga nih untuk Sama juga. harus PDKT kan. Iya. Nah, itu PDKT-nya berarti lewat keilmuan itu, kita belajar ilmu itu berarti pakai Ya, dan belajar ilmu kan harus ada yang membimbing. guru, Iya, guru. bimbing. Karena ketika kita belajar tanpa ada guru, maka gurunya adalah setan. Jadi harus ada sosok mursyid yang membimbing, sehingga betul-betul diarahkan. Ilmu mana saja sih yang harus dari awal kita pelajari? Jangan sampai belum waktunya, kemudian sudah dipelajari, nanti nggak nyambung. Iya. Jadi dari awal, step by step terus sampai pada puncaknya, ya betul-betul mahabbah itu sendiri. Jadi ya makanya ada kajian tentang akidah dulu, gitu kan? Urusannya keyakinan. Apa sih Allah? Bagaimana dengan zat Allah? Apa itu yang disebut dengan kodim? Apa yang disebut dengan alim? Apa yang disebut dengan wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Nah itu kan kajian ketika dibahas, maka akan lebih memahami bagaimana Allah itu sendiri. Orang memahami itu, ya semakin dia mengenal Allah, dan itu menjadi pondasi. Karena banyak orang yang memahami atau menggambarkan Tuhan itu ya dengan salah persepsi, gitu. Makanya kan macam-macam agama, macam-macam kepercayaan, macam-macam keyakinan yang muncul pada manusia itu kan berbeda-beda. Makanya ada seorang filosof yang mengatakan bahwa agama itu cuma budaya. Apa itu budaya? Budaya itu dilahirkan oleh cara berpikir manusia. Nah, itu kan bisa kacau juga. Iya. Nah, maka ya itu tadi konsepsi-konsepsi harus dipahami sehingga dalam urusan mahabbah ini betul-betul terarah. Karena banyak sih, soalnya apalagi zaman sekarang itu merasanya sudah mencintai Allah, lalu kemudian syariatnya ditinggalkan. Benar. Kan itu konyol. Iya. Orang yang paling ma'rifat pun, orang yang paling mencintai pun, sekelas Kanjeng Nabi, ketika berbicara tentang mahabbah, maka ya dalam urusan sholat malah ditambah, Iya. bukan malah dikurangi, apalagi dihilangkan, ditambah. Makanya fattabi'un itu penting. Ikuti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana sih mencintai Allah kan? Walaupun kita nggak mungkin makamnya sama seperti Nabi, mengikuti itu paling tidak seperempatnya atau 10%-nya dari mengikuti Kanjeng Nabi itu ya sudah luar biasa. Nah itu tadi, makanya ya menjadi bahasan penting dalam urusan fattabi'un. Kanjeng Nabi itu sudah jelas sekali ya membeberkan bagaimana sesungguhnya orang yang mencintai Allah itu, bagaimana kemudian supaya mengikuti Kanjeng Nabi yang gitu. Itu sangat jelas sekali. Contoh misalkan Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan bahwa dalam urusan cinta itu sebetulnya bagaimana kemudian dia melakukan kewajibannya sebagai hamba, lalu kemudian sampai kepada mencintai sunnah itu sesuatu yang memang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Apa saja ya, bagaimana Kanjeng Nabi berbicara, kelembutan, tingkah laku, bagaimana ucapannya, bagaimana hubungan sosialnya dengan saudaranya, dengan sesama manusia, bahkan dengan orang yang non-muslim sekalipun, itu diajarkan semua oleh Rasulullah SAW. Nah ini kan hal-hal yang semacam itu adalah menjadi pelajaran-pelajaran bagi dalam rangka mahabbah itu sendiri. Itu Mas Supay, mahabbah.
cinta. Jadi sangat diperlukan sekali ya menumbuhkan rasa cinta ini, sehingga rasa membutuhkan, rasa bahwa diri kita itu adalah orang atau makhluk yang lemah, dan dengan rasa cinta itu akhirnya bisa menambahkan semangat kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah maghdoh tentunya, ataupun ibadah wirda ghair maghdoh, mencintai ke Allah dan mencintai ciptaannya tentunya. Tapi pun bukan berarti mencintai yang berlebihan, bro. Begitupun mencintai seorang istri, mencintai seorang pacar. Nah, itu ada, jangan melebihi cintanya kepada Allah. Nah, salah satunya begitu, Ustaz. Nah, tapi dalam melakukan rutinitas keseharian pun, kayak misalkan pekerjaan, itu kan butuh cinta juga dalam melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kadar mencintai sesuatu yang di luar Allah itu kadarnya seberapa? Tadi sebetulnya sudah sedikit disinggung ya, bahwa cinta itu sebetulnya menjadi sebuah landasan orang melakukan apapun. Kalau landasannya cinta, maka tidak ada sesuatu yang berat, Jadi ringan ya. ringan semua. Itu kan karena cinta. Nah, sebetulnya tidak berbenturan antara mencintai Allah dengan selain itu, bahkan selain itu nggak ada. Tidak. Artinya tidak ada itu ya kata hanya pancaran tadi kan. Kalau pancaran itu ya bahkan apapun yang dia lakukan itu karena cinta kepada Allah. Dia kenapa bekerja? Allah menyuruh bekerja. Aku mengikuti Allah yang aku mencintainya dan Allah mencintai, makanya aku bekerja. Justru kalau misalkan kita diam saja, tidak bekerja, tidak apa, cintamu mana kan gitu. Cinta palsu lah Cinta ya. palsu. Orang Allah suruh menyuruh kita untuk bekerja kok tidak bekerja. Namanya kan cinta palsu. Jadi bentuk apapun yang kita lakukan ini wujud daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menikah gitu kan. Menikah itu wujud cinta kepada Allah, bukan? Ya, wujud cinta kepada Allah. Jadi menikah pun harus didasari dengan rasa cinta. Iya. Makanya kalau didasari dengan rasa cinta kepada Allah, maka yang muncul niat menikahnya adalah ibadah. Tuh, cuy. Jadi kalau pengen menikah Ya, tuh harus siap-siap menikah, konteksnya ibadah. Dan yang pasti harus didasari cinta. Jangan hanya bukan karena kepepet ya. Jangan lihat orangnya. Jadi kan ibadah itu, nikah itu kan ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan orang menikah. Gitu. Berarti kan ibadah. Jadi ya diniatkan ibadah. Kalau diniatkan ibadah, makanya dalam perjalanan pernikahan itu justru keindahannya di sana. Apa yang dilakukan oleh kedua orang itu menjadi pahala semua. Ya kan, pegangan tangannya yang tadinya haram jadi pahala, gitu kan. Memeluknya yang tadinya haram malah menggugurkan dosa. Itu kan ibadah semua, kan indah. Sholatnya misalkan, sholatnya orang yang sudah menikah atau dia status bersuami atau beristri, itu kan lebih utama 70 rakaat dibandingkan orang yang Masuk tuh menikah. Mas Upai. Gitu. Nggak tahu ya. Tahu kan jadinya antara orang yang belum nikah sama sudah nikah tuh nilai ibadahnya lebih. Jauh. Jadi beruntunglah orang-orang yang sudah menikah. Iya. Jadi seperti Sangat beruntung. sangat beruntung ya. Jadi ibadah semua, dan ibadah itu wujud daripada mahabbah itu sendiri harusnya. Tapi memang itu tadi, bahwa dalam urusan mahabbah itu ya satu anugerah, yang kedua ketika diusahakan ya memang harus betul-betul kita ada yang membimbing bagaimana sebetulnya mencintai itu. Makanya harus ada bimbingan ya. Mencintai Kanjeng Nabi, dengan mencintai Kanjeng Nabi lah yang nanti akan
menunjukkan bagaimana mencintai Allah kan begitu. Jadi wasilahnya kan dengan, dan itu kemudian kepada sahabatnya, kepada tabiin dan para orang-orang ulama kan gitu, para kiai, silsilah keguruannya kan nyambung sama Rasulullah. Nah, garis rantai inilah yang kemudian yang menghubungkan bagaimana seseorang kemudian bisa dibawa kepada ranah cinta kepada Allah itu sendiri dengan wasilah guru-gurunya. Itu jadi cinta itu apa ya, sesuatu yang memang susah untuk digambarkan. Tapi kalau misalkan saya boleh menggambarkan cinta itu sendiri, ada sebuah kerinduan dalam rasa cinta itu. Indikasinya. Indikasi yang bisa kelihatan itu adalah rindu. Seseorang bohong kalau misalkan dia mengatakan cinta kalau tanpa rindu. Makanya nuansa orang yang cinta itu pengennya ketemu terus. Lah kalau pengen ketemu kan berarti kita harus dikejar. Ada di mana? Sekarang lagi ngapain? Mau ketemu kita kan begitu. Makanya kan di dalam Al-Quran sendiri, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah itu ya memang sudah dalam benak pikirannya, dalam hatinya, itu adalah luapan-luapan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jadi karena cinta kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pun nggak karena cinta kepada Allah. Kalau sudah karena cinta kepada Allah, dia tidak akan menyakiti orang itu, kan gitu. Tidak akan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Mulutnya itu menimbulkan sebuah kedamaian. Makanya kan diantara bukti keislaman seseorang itu adalah dengan lisannya akan menimbulkan kedamaian di antara sesama. Itu bisa kelihatan tampak dari kesehariannya. Bagaimana sebetulnya mulutnya, tingkah lakunya, kemudian bagaimana menghormati orang lain, bagaimana kemudian sama orang lain itu semuanya care tanpa melihat status, tanpa melihat jabatan apalagi. Gak ada sama sekali apa. Semua ini adalah perwujudanmu Tuhan. Itu kan? Ya semuanya kan dari Tuhan. Termasuk saya kenal Mas Andri, kenal Mas Opai, Mas BJ. Tadinya nggak kenal. Lalu kemudian dipertemukan sama Allah. Itu kan dalam rangka. Nah, kalau kita memahami itu, ini cinta Allah. Ya, ini cinta Allah. Maka yang melihat hambanya pun, melihat makhluknya pun, ya dengan cinta. Kalau misalkan tidak ada cinta, sedikit saja kesalahan misalkan yang dilakukan oleh teman kita atau saudara kita, wah itu susah, Rusak lah ya. rusak semua. Padahal antara kebaikan dan keburukannya itu kalau ditakar masih banyak kebaikannya ternyata. Karena gara-gara satu kesalahan, maka kemudian kadang-kadang orang ya dimusnahkan semua kebaikannya, tertutup semuanya. Nah ini kan ngeri gitu. Itu lagi-lagi yang mendasari itu semuanya adalah cinta kepada Allah Subhanahu. Makanya ada salah satu ulama sufi, Jalaluddin Ar-Rumi itu dengan puisi-puisinya yang bahasa-bahasa cinta itu indah-indah sekali ya. Betul. Karena memang identik dengan sebuah kerinduan. Dan orang yang karena cinta itu ya identik dengan kerinduan. Jalaluddin Rumi itu kenapa sejarahnya sampai menciptakan puisi-puisi? Ini sedikit kilas sejarah. Jalaluddin Rumi itu tadinya akademisi sesungguhnya. Kalau sekarang ya profesor doktor lah. Nah, akademisi yang ajar di perguruan tinggi Islam, mengajarkan agama. Dia seorang yang alim. Nah, ada satu cerita yang menarik. Lalu kemudian akhirnya Jalaluddin Rumi ini lari ke dunia sufi. Apa itu? Dia kedatangan tamu yang bernama Syekh Syamsuddin namanya. Nah, Syekh Syamsuddin ini sufi, mursyid yang betul-betul sedang menjemput muridnya. Dia datang ke kediaman Jalaluddin Rumi, kemudian bertamu. Nah, ketika bertamu itu
si Syekh Syamsuddin ini melihat fenomena yang ajib. Kenapa ajib? Di rumahnya Jalaluddin Rumi itu sangat banyak sekali kitab-kitab, buku-buku yang banyak sekali, ribuan jumlahnya, sampai berak-rak lemari itu banyak sekali. Kemudian bertanya Syekh Syamsuddin, wahai Rumi, oh bukumu, kitabmu banyak sekali. Dengan enteng Jalaluddin Rumi menjawab Syekh Syamsuddin itu, kenapa engkau heran? Begitu saja kenapa heran? Karena menurut Jalaluddin Rumi itu biasa. Dia punya buku yang ribuan banyaknya, itu biasa bagi dia. Tapi bagi Syamsuddin punya maksud yang lain ternyata. Ya, dia tidak menanggapi terlalu dalam. Singkat cerita kemudian Syekh Syamsuddin ini pamit kepada Jalaluddin Rumi, lalu kemudian keluar. Tapi yang ajib itu ketika Syekh Syamsuddin itu keluar, tiba-tiba perpustakaan Jalaluddin Rumi itu terbakar. Wah, terbakar hangus, habis itu. Akhirnya ini kan heran ya, Jalaluddin Rumi itu heran. Tidak ada api, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba orang ini keluar kok kebakar semua. Habis semua tuh Habis kitab-kitab. semua kitab-kitab. Nah, ilmu yang ada di kitab-kitab itu habis. Dikejarlah Syekh Syamsuddin itu. Ketika dikejar, kemudian Jalaluddin Rumi. Waktu itu Syekh Syamsuddin sudah jadi gurunya Rumi. Belum. Baru kenal. Baru kenal. Nah, baru pertemuan pertama. Jadi awal pertama kali bergurunya itu sebabnya seperti itu. Dikejar, kemudian ditanya sama Jalaluddin Rumi, wahai Syekh, kenapa ketika Syekh keluar dari rumah kemudian buku semuanya terbakar? Syekhnya malah jawab, kenapa begitu aneh? Begitu saja aneh. Jawaban yang singkat tapi penuh makna yang begitu dalam. Akhirnya dia berguru sama Syekh tersebut. Diajarilah ilmu tasawuf, diajarilah bagaimana menjadi seorang sufi, sampai menjadi murid yang taat ta'zim kepada Syekh Syamsuddin. Lalu kemudian wafatlah Syekh Syamsuddin. Ketika gurunya ini wafat, beliau kehilangan sosok sang guru yang biasa membimbing dengan wejangan-wejangannya. Lalu akhirnya kalau beliau kehilangan guru dan dia merenung ya. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya terciptalah menari. Makanya tarikatnya kan Maulawiyah dengan tarian sufinya itu bentuk kerinduan kepada gurunya awal, tapi menjadi sebuah riyadhah untuk ekstaz kepada Allah, fana fillah. Dengan nari itu logikanya orang muter-muter begitu kan pusing, tapi tarikat Maulawiyah dengan muter-muter itu nggak pusing. Justru disitulah mereka menemukan Tuhan di sana. Jadi kalau selagi tidak bertentangan secara syariat, ya sah-sah saja. Karena penemuan seorang sufi terhadap penemuan cintanya kepada Allah itu berbeda-beda. Nah, yang tidak boleh kan berarti pada saat menari tapi justru lupa dengan Allah. Ini kan yang jadi permasalahan. Iya. Tapi di konsepnya tarian Jalaluddin Ar-Rumi ini, tarian sufi ini pada saat menari justru menemukan konsep Tuhannya itu sendiri. Iya. Jadi sebetulnya media itu sebenarnya apa saja. Media untuk ingat kepada Allah itu apa saja, bagaimana saja. Orang baca buku, baca kitab, itu bisa tak menemukan di sana Allah. Ya bisa sekali ilmu di sana digelarkan gitu. Tapi belum tentu semua orang ketika baca kitab, baca buku itu kemudian menemukan Allah di sana. Makanya kan Iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Ternyata membaca pun harus dengan zikir, harus ingat sama Allah. Kalau tidak ingat sama Allah gimana? Nanti hasil yang didapatkan akan berbeda. Nah, ini kembali lagi konteks cinta. Seperti contoh kayak misalnya Mas Opa ini kerja nih. Nah, pada saat kerja mencintai pekerjaannya. Nah, dengan mencintai pekerjaannya itu sehingga pada saat kerja itu justru ingat Allah gitu loh. Sambil beraktivitas melakukan pekerjaan. Jadi mencintai pekerjaannya ini karena Allah. Ya, itu jawab mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari yang awal tadi itu ya. Iya, apapun yang dilakukan itu karena Allah. Kalau sudah karena Allah semua, ya itu bisa diindikasikan bahwa itu adalah proses cinta. Tapi kalau lagi kerja, ingatnya saung langit gimana itu? Sama itu terus gitu. Jadi harus dibedakan begini.
antara pekerjaan dengan hati yang tersangkut paut terus dengan Allah. Ini dua pekerjaan yang berbeda, dan yang melakukannya pun berbeda. Bekerja itu ranahnya adalah ranah pikiran, sehingga kita tangannya bisa menjalankan mesin, ya kan, kemudian menjalankan kakinya apa segala macam. Itu kan ranah logika, akal pikiran kita yang bekerja, sehingga kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu yang menggerakkan otak kita. Tapi dalam ranah cinta itu ingat, tempatnya adalah di hati. Maka walaupun kita sedang melakukan apapun, ada kerinduan kepada Allah. Ciri rindu apa? Ya ingat terus. Ingat itu di mana tempatnya? Di hati. Maka ya ketika kita melakukan apapun ya dengan mengingat Allah. Jadi pikirannya bekerja, hatinya jangan dibawa bekerja. Kalau hati dibawa bekerja itu akan memberontak sebetulnya. Kenapa? Karena hati tidak mau diajak bekerja, itu nggak mau. Maka akan merasa ada dongkol, ada marah, ada tidak terima, kapan saya kerjanya begini terus misalkan. Itu memberontak. Tapi ketika hatinya terpaut terus dengan Allah, maka yang teringat adalah Allah, Allah, Allah. Itu bisa sekali. Hatinya menyebut Allah, kemudian sedang melakukan apapun atau berbicara apapun itu bisa. Kenapa? Karena ranah pekerjaannya yang melakukan itu beda, antara logika atau akal dengan hatinya. Jadi ya kalau memang berbicara mahabbah, ya fi kulli waqti wahni itu ingat terus sama Allah. Di mana saja, kapan saja dia ingat terus sama Allah. Kalau memang mahabbah. Kalau belum mahabbah ya nggak bisa dipaksakan. Pasti yang terjadi ghaflah terus, lupa terus kan gitu. Nah, itu yang akan terjadi. Makanya mahabbah ini anugerah yang dahsyat. Anugerah yang dahsyat. Di satu sisi mungkin fase awal ketika orang betul-betul merasakan mahabbah yang sesungguhnya, itu secara rohani ditarik oleh Allah. Ketika ditarik sama Allah, tidak jarang kemudian orang disebut dengan fana. Ketika fana itu terjadi, ya bisa yang terjadi itu ya seperti majnun, seperti orang gila, tidak terarah, omongannya tidak terarah, apa yang dilakukan oleh tubuhnya tidak terarah. Tapi secara hakikat rohani sedang diangkat. Itu bentuk cinta yang meluap. Tidak ada apapun, tidak ada siapapun, aku cinta kepadamu ya Allah. Itu yang terjadi. Makanya dalam urusan mahabbah ini ya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Pekerjaannya apapun, kita menjadi apapun itu dalam urusan pekerjaan beda dengan urusan mahabbah. Malah mahabbah itu kondisi spiritual, kondisi hati masing-masing orang. Gitu. Jadi bisa saja orangnya tukang beca, tapi mahabbah kepada Allah luar biasa. Bisa saja dia seorang dosen tapi nggak punya mahabbah misalkan, itu bisa terjadi. Nah itu, jadi ranah hati harus dibedakan dengan ranah akal. Seperti itu. Kalau tadi yang Pak Kiai bilang di awal kan kita harus mencari awal mula untuk mencintai Allah, itu kan harus mencari ilmu dengan menemui murid-murid atau guru-guru kan. Nah, seandainya kita sudah menemukan mursyid, nah terus di kapan hari tiba-tiba terasa kangen sama mursyid itu, apakah itu juga sama disebut cintanya sama Allah? Ya, rindu kepada mursyid itu sesungguhnya adalah rindu pancaran. Ya. Kenapa saya sebut rindu pancaran? Karena nyatanya yang namanya mursyid itu adalah orang yang sedang menunjukkan bagaimana mencintai. Karena dia ini menunjukkan bagaimana mencintai, secara otomatis dia itu membawa cahaya dari Allah, cahaya cinta, cahaya mahabbah. Nah, orang yang mencintai itu akan benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Antara murid dengan mursyidnya, walaupun belum terjadi obrolan misalkan, baru ketemu, itu dari getaran cinta. Seorang guru itu bisa menghantarkan bahwa seorang murid itu bisa betul-betul merasakan cinta kepada dia yang begitu dalam. Makanya semakin sering seorang murid bertemu dengan mursyidnya, itu semakin lebih mudah untuk mencintai Allah sesungguhnya. Semakin jarang ketemu ya
jalinan atau ikatan antara guru dengan murid ini ya merenggang. Ketika merenggang ya talinya semakin jauh, semakin Walaupun hanya tipis. bertemu ya itu ya. Iya, walaupun hanya bertemu, bersilaturahmi, apalagi sampai bisa kemudian kita bertanya, minta nasihat, minta macam-macam terkait dengan jalan filah itu, ya lebih cepat lagi. Jadi chemistry ada seperti ini. Nah, pada saat kita langsung mengingat Allah, itu kan terkadang dengan keimanan yang sangat tipis atau minim sekali, terkadang kan agak sulit. Tapi pada saat kita bertemu dengan seorang mursyid atau seorang guru, nah itu langsung terkoneksikan pada saat kita bertemu atau membayangkan sosok mursyid, itu hati kita langsung terkoneksikan dengan Allah. Itu diperbolehkan tidak hal seperti itu? Bukan diperbolehkan atau tidak, memang ini adalah salah satu metodologi. Oh, itu sebuah metode berarti. Metodologi seseorang bisa lebih cepat mencintai Allah itu yang perantaranya adalah mursyid. Makanya di beberapa thariqah itu ketika sudah ditalkin dengan bacaan-bacaan wirid thariqahnya, itu ada yang mengharuskan ketika wirid itu sedang dengan membayangkan sosok sang mursyid, wajah sang mursyid seperti seolah-olah di hadapannya. Kenapa? Karena ternyata ketika membayangkan sang mursyid di hadapan kita itu mursyid kita itu hadir. Ketika hadir itu, maka akan memberikan memberikan jalan, memberikan cara dengan metode yang susah untuk diutarakan, karena jaringannya itu adalah jaringan spiritual. Jadi kalau jaringan spiritual itu kadang-kadang untuk dibahasakan secara ilmiah itu agak kesusahan. Tiba-tiba saja kita merasakan sesuatu, ya kan? Apa koneksinya kepada Allah kok lebih terasa ketika membayangkan sang mursyid itu. Itu bukan berarti kemudian kita sedang menyembah mursyid, bukan. Karena memang dengan mengingat mursyid itu hadir, lalu kemudian dengan wasilah mursyid ini seorang murid dibawa oleh mursyid itu, dibawa jalan-jalan lah, dikenalkan dengan Nabi Muhammad, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh saya sederhanakan bahasanya, yang namanya antara mursyid dengan seorang murid itu begini. Mursyid itu orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Rasulullah, sampai pada kondisi seperti ini. Wahai muridku, ini loh Rasulullah. Wahai Rasul, ini muridku. Sampai kepada, ya Allah, ini muridku. Gitu. Bukan berarti kemudian Allah Rasulullah tidak kenal muridnya, bukan. Jadi mensuankan, gitu. Menjembatani ya. Menjembatani, mensuankan. Ayo kita suan gitu. Oh iya. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang paling dicintai sama Allah. Siapa itu? Rasulullah. Kepada siapa? Kepada zat yang paling mencintai dan dicintai. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tugas mursyid. Makanya mursyid itu ya sayangnya walian, seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah betul-betul makrifat kepada Allah, betul-betul sudah ada mahabbah kepada Allah. Wali yang mursyida, makanya begitu. Dia wali plus mursyid juga, karena ada wali yang bukan mursyid, artinya buat diri sendiri. Ya, tapi ada wali yang mursyida. Nah, carilah yang wali yang mursyida itu yang kemudian bisa menghantarkan kita untuk walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kita iman kepada Allah plus kita sampai cinta kepada Allah yang begitu dahsyat cinta kepada Allah. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali ternyata ya, apa peran murabbi, peran mursyid atau guru itu untuk menumbuhkan rasa mahabbatullah, cinta terhadap Allah itu sangat
sangat diperlukan untuk seorang murid sehingga bisa mencapai atau menumbuhkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kajian itu kan kajian spiritual. Kajian spiritual itu kajian di mana banyak sekali godaan, banyak sekali cobaan-cobaan yang akan dihadapi, banyak sekali fata morgana, banyak sekali hal-hal yang baru yang dirasakan. Jangan sampai dalam urusan spiritual semacam ini, lalu kemudian orang malah dibawa oleh wali setan misalkan. Dalam arti dia seolah-olah ma'rifat, tapi kemakrifatannya itu fata morgana yang dibawa oleh iblis. Itu bisa terjadi seperti itu. Nuansanya mungkin mirip. Ya ingat Allah seolah-olah, kemudian dibawa ke alam-alam gitu, macam-macam. Yang dibawa sampai ke Sidratul Muntaha mungkin itu kan. Itu dibawa oleh iblis, itu bisa. Tapi bukan alam yang sesungguhnya. Bukan alam yang sesungguhnya. Jadi makanya saya sebut fata morgana itu kan bukan nggak sesungguhnya gitu. Apa alamnya itu? Ya alamnya sih alam jin, asal aman. Jadi seseorang dibawa oleh jin atau dibawa oleh setan atau iblis di alam yang berbeda. Karena di alam yang berbeda kan nuansanya kan nuansa gaib. Ini seolah dia sudah ma'rifat, ketemu sama siapa, ketemu dengan siapa, padahal entah itu siapa. Kita tidak bisa membedakan atau belum bisa membedakan mana ini rohani, mana ini roh, mana ini jin, mana ini setan. Bentuknya bisa sama semua. Dan banyak tidak sedikit juga yang terjebak di ranah itu ya. Nah, maka fungsi mursyid itu di antaranya. Sehingga ya bukan itu loh kan begitu. Itu bukan. Itu masih permainan. Masih permainan. Apa yang kau tuju? Pengen jadi orang yang bisa melihat alam gaib kah? Ya maka akan berhenti di situ. Teruslah melaju ke sana, menuju kepada Allah itu sendiri. Nah, itu. Makanya ya dengan mursyid itu ya karena jaringannya Oh iya, ngopi dulu kan. jaringannya itu sampai kepada Kanjeng Nabi, jaringannya para wali, maka ya kuat gitu. Ketika digoyah oleh setan, oleh iblis nggak bisa. Nah itu fungsinya mursyid itu di situ. Tapi tentu juga butuh konsistensi dari diri kita sendiri tentunya. Ya kalau konsistensi apapun itu bentuknya konsistensi, istiqomah. Jadi Disiplin lah ya. Disiplin dalam segala hal. Itu maksudnya disiplin maksudnya. Jadi kalau orang awam berarti emang stepnya untuk mengenal Allah itu, mencintai Allah itu mahabbah ya Taklim aja. takjim sama mursyid atau cari mursyid kan. Dan taklim, belajar terus belajar ya. Iya. Jangan Ya, tinggalkan. Ya mudah-mudahan ini adalah salah satu bentuk taklim ya, dengan bincang-bincang kita di Saung Langit Ya, ini. insya Allah dan termasuk lah saya sendiri kan lagi taklim tuh, mengingat-ingat itu kan pelajaran yang pernah saya ambil dari mursyid saya gitu. Tapi pernah lihat juga sih ada statement orang-orang kayak di sosmed atau di lain tuh, ada statement jika ingin mencintai Allah, cintailah diri sendiri dulu gitu tuh. Nah itu gimana itu maksudnya tuh Pak Kiai? Mengenal mungkin ya. Kalau pengen mengenal Allah, maka kenalilah diri sendiri. Mengenali diri kita ini akan membuka mengenal kepada Allah. Jadi bukan mencintai, tapi mengenal diri. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Tuhan. Jadi apa sih diri itu ya? Macam ya, jasad, ya roh, ya akal, ya hati, ya nafsu. Kenali semuanya dulu. Baru kemudian secara otomatis setelah mengenal semuanya, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tahu apa tujuannya. Dia tahu apa yang dia tuju, apa yang dia inginkan. Kadang orang itu tidak paham apa yang dia inginkan. Dia hidup di dunia sudah lama, tapi dia tak tahu ditanya, kamu hidup di dunia mau apa? Itu nggak bisa jawab. Padahal kan orang hidup di dunia itu ada maksud dan tujuan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan kehilangan arah akhirnya. Nah itu tadi antara si mursyid agar seseorang itu
tetap dalam kondisi mahabbah kepada Allah. nggak keluar dari track mahabbah ke Gusti Allah itu sendiri ya. Gitu. Iya, iya. Tapi kalau lihat mahabbah itu ya dengan berbagai macam gambaran-gambaran yang diutarakan para sufi itu banyak sekali. Ya. Berbuku-buku berjilid-jilid ungkapan cinta kepada Allah itu banyak sekali, dan itu luapan cinta semua. Oh, Masya Allah, luar biasa ini tentang mahabbah. Mas Sopai sendiri, apa yang bisa diambil dari konteks mahabbah itu sendiri, Mas Sopai? Ya baik dalam ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh gitu. Melakukan keseharian, apa yang bisa rasa cinta itu menurut Mas Sopai, rasa cinta saja itu apa? Rasa cinta. Nah gini, dulu waktu Mas Sopai nih ketemu sama istri Mas Sopai nih, Iya. nah itu kan ada rasa cinta yang muncul sebelum menjadi istri. Nah itu apa yang dirasakan pada saat itu? Ya saya senang sih. Pengen ketemu terus gitu ya. Mm-mm. Ya itu. Pengen ketemu terus deket. Gak mau pisah, Gak mau ya. pisah. Gimana ya? Bisa sedikit aja. Ya sebentar aja kayaknya. Aduh. Gimana ya? Pengennya bercengkrama, Yang berkeceraman mah. Nah, itu kan maksudnya konteks cinta terhadap makhluk ya. Nah, pada saat konteks cinta itu kita selama ini kan asumsi kita cinta itu kan pada saat berkaitan dengan seorang perempuan, berkaitan hanya sebatas benda, kesukaan. Contoh kayak misalkan, oh saya suka nih dengan benda tersebut. Bagaimana saya harus mendapatkan? Maka dilakukanlah berbagai macam cara untuk mendapatkan benda tersebut. Nah, pada saat konteks cinta itu kita tempatkan di posisi yang sebenarnya, yang maksudnya cinta itu untuk Allah gitu. Kita sebagai makhluknya ini mencoba untuk mengenal dan mencintai Allah. Bagaimana cara mencintai Allah? Bagaimana cara mengenal Allah sehingga maksimal rasa cinta kita terhadap Allah? Pada saat rasa itu sudah mulai bersemi, rasa itu sudah mulai muncul, sehingga apa yang kita lakukan di kehidupan kita itu ya betul-betul dengan mahabbah yang dan ada keindahan dalam menjalankannya itu tentunya seperti itu Kang ya. Ya emang keindahan, cinta itu kan identik dengan keindahan. Termasuk orang mencintai orang itu awalnya melihat keindahan. Mas Sopai punya istri, sebelum punya istri itu melihat istrinya dulu. Biarpun orangnya jelek tapi indah ya. Menurut Mas Sopai kan Iya. gitu. Minimal kan menurut Mas Sopai itu ini indah nih kan. Maksud Mas Sopai gimana itu? Mas Sopai jelek gitu. Waduh, tidak seperti Tonton ini. bahaya SP1 ini. Gambaran visualnya kan ada. Maka cinta itu ya dengan mata dulu. Mata itu harus mengenali. Pandangan Iya. pertama. Pandangan pertama kenal dulu kan. Oh tertarik nih aku nih. Dia ngomong tertarik. Ya, asik nih orangnya kan gitu. Lalu ada penasaran. Semakin Iya. penasaran didekati. Namanya siapa sih dia kan? Dicari mulai itu ya. Tapi kan kebanyakan kayak gini ya. Kelihatan sama saya itu bagus, indah, cakep. Sama orang lain kan biasa ya. Orang yang namanya cinta kan ibadah tertutup kayak gimana tuh? Ya makanya indah. Persepsi. Persepsi indah. Persepsi. Dari pemahaman tentang indahnya itu berbeda-beda. Wanita yang berbeda, wanita yang sama, satu orang yang sama, 5 orang laki-laki menilai itu beda-beda, ya kan? Apalagi kemudian dibandingkan dengan wanita yang lain. Nah itulah konteks kita dalam memahami kita itu, bahwa memang apalagi kalau misalkan rahmatnya kepada Allah, kita
yang harus difokuskan itu ya kenali dulu. Ini jasad kita dari Allah, tangan kita dari Allah, mata kita semuanya dari Allah. Itu cinta. Allah telah memberikan cintanya kepada kita. Kita diwujudkan sebagai manusia itu cinta Allah kepada kita, mengalir. Nah, lalu kemudian Allah memberikan makan kita, memberikan minum kita, bahkan memberikan pasangan kepada kita, memberikan anak kepada kita. Dengan sebab berbagai macam fasilitas yang Allah berikan, itu cinta. Itu cinta. Butuh melek saja sebetulnya hati kita itu, melihat itu semuanya dari Allah. Nah, baru nanti akan muncul cinta itu sendiri kepada Allah. Tapi kalau misalkan belum tergambar atau belum menyadari, merasakan hatinya betul itu adalah luapan cinta Allah kepada kita, kita hambar, tidak tampak itu yang namanya Allah, tidak dirasakan oleh kita. Padahal berapa juta kenikmatan yang selalu kita terima dalam setiap detiknya yang Allah berikan kepada kita. Mata ini kalau misalkan nggak bisa kedap itu gimana kira-kira? Mencot aja. Apa itu? Apakah nanti air matanya itu nggak bakalan keluar terus? Keluar terus. Tapi Allah kedepin lagi. Rambut yang semakin panjang. Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah. Dia kepikiran begini, untuk melihat hal-hal yang lain dia mensyukur itu tak bisa. Dia berpikir ini rambut kok tiba-tiba panjang gitu kan, panjang. Yang memanjangkan siapa gitu kan. Lalu ketika rambut ini panjang, bagaimana caraku mensyukuri terhadap nikmat ini ya Allah? Kata Allah apa? Ini harga minimal ya, harga minimal. Ketika kau menyadari bahwa itu dariku, itu artinya kau telah bersyukur kepada-Nya. Artinya ya sudah, apapun yang sedang dihadapi oleh kita, yang dirasakan oleh kita, semuanya min Allah. Jadi Allah semua. Jadi rasa syukur itu bukan hanya secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillah ya tentunya, tapi tentunya munculnya kesadaran bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah min Allah, dari Allah. Syukur itu kan artinya terima kasih. Berterima kasih atas segala macam bentuk yang Allah berikan kepada kita, apapun itu bentuk. Kita diberikan sehat otak gitu misalkan, alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kalau Allah tiba-tiba mengangkat otak kita akhirnya tidak bisa berpikir? Alhamdulillah. Onsite kan tiba-tiba gila, alhamdulillah gitu. Tapi kita, Allah memperjalankan otak kita bekerja, hati kita menggerakkan semua itu kan cinta semua. Lalu pertanyaannya, sebetulnya tidak ada alasan bagi manusia tidak mencintai itu. Allah telah memberikan semuanya, tinggal apa? Mana cintamu? Atau Allah kan begitu, mana cintamu? Aku telah berikan semua rasa cinta kepadamu, balaslah cintaku ini. Mau tidak membalas kan begitu. Dan sebetulnya butuh kesadaran inilah yang disebut dengan ma'rifat gitu. Jadi semakin orang ma'rifat, semakin orang bersyukur, semakin orang bersyukur, semakin berhamba kepada Allah. Iya, dan banyak juga yang saya sering kali ketemu orang yang ditarik oleh Allah sehingga muncul rasa cintanya, tapi dengan cara yang ekstrim. Contoh kayak misalkan orang yang tadinya sama sekali lupa dengan Allah, bahwa apa yang dinikmatinya, apa yang didapatkannya itu adalah dari Allah. Tapi dengan diberikan sakit, sehingga muncul kesadaran dirinya bahwa oh iya, apa yang dia dapatkan, apa yang dia nikmatin selama ini, salah satunya adalah nikmat sehat itu, ternyata pada saat dia diberikan sakit, muncul kesadaran dirinya bahwa disitulah dia membutuhkan Allah, dan disitulah rasa cintanya muncul. Ada juga yang dimunculkan rasa cintanya Allah dengan permasalahan-permasalahan hidup, yang usahanya kolab, yang rizkinya sempit, dan apa yaitu
cara-cara Allah. Itu cara-cara Allah yang mungkin dibilang kalau secara kadar manusia itu cara yang sangat ekstrim tentunya ya. Ya, ekstrim itu kan gambaran manusia. Iya. Tapi kalau gambaran Allah ketika mentakdirkan sesuatu kepada seseorang, tentunya sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga pada saat kita melihat dari sisi positif itu sebetulnya adalah rahmat Allah ya. Kasih sayang. Kasih sayangnya Allah terhadap kita. Nah, makanya dalam memandang sesuatu itu sadarilah, ketahuilah bahwa semuanya itu kasih sayang. Persoalannya kan tidak melihat kasih sayang. Padahal kalau yang dilihat itu kasih sayang itu indah semua. Oh, bentuk sayang kok, mana yang tidak indah? Ya kan? Indah semua. Tidak ada yang tidak indah. Kata misalkan terasa tidak enak sekali. Kenapa ada perasaan tidak enak? Pertanyaannya kan begitu. Karena yang merasakan adalah nafsumu, bukan kesadaranmu akan Tuhanmu. Tapi kalau yang merasakannya adalah hati, kesadaran kepada Tuhannya, maka indah semua ini. Termasuk sakit itu bisa dinikmati ternyata. Bagaimana cara menikmati sakit? Kan begitu yang jadi pertanyaan. Gak bisa apa-apa kok enak. Enaknya di mana sih sebetulnya? Ya itulah makanya dari syukur terlebih dahulu. Bahwa ternyata ketika Allah masih memberikan kesempatan orang hidup dalam kondisi apapun, sampai kapanpun rahmat, cinta Allah, kasih sayang Allah terus mengalir tanpa hentinya. Gitu. Kita misalkan ya dalam kondisi tertentu kita naik motor, ngebut misalkan, tiba-tiba tabrakan, ya tabrakan, kakinya patah satu. Dalam kondisi yang semacam itu, orang bisa saja menjadi frustasi karena jalannya sudah susah. Bisa jadi pakai tongkat atau kursi roda, kan macam-macam pikiran orang. Tapi ketika yang dilihat adalah rahmat Allah, cinta Allah yang meluap kepada dirinya, apa yang dia lihat? Oh, ternyata selama ini istrimu dilupakan. Maka ya dengan istrimu kamu lebih banyak bertemu, berkomunikasi, saling memberikan kasih sayang, begitu kan? Kemudian apa lagi? Oh, ternyata Allah mengingatkan dengan caranya Allah. Coba kalau misalkan Allah tidak berikan itu, mungkin bisa saja ibadahnya masih nggak karuan. Tapi dengan diberikan peringatan atau kasih sayang Allah yang melimpah kepada orang itu, dia ada kecenderungan rohani yang meningkat dengan cara Allah, dengan cara dikasih tidak enak. Padahal hakikatnya enak, tidak enak mendekat ke Allah. Mendekat itu kan enak, nikmat. Itu yang harus disadari. Nah, maka sisi kasih sayang itu sebetulnya bisa dilihat dalam segala kondisi. Nah, kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa salah satu konsep sehingga kita bisa memunculkan rasa cinta kepada Allah itu adalah berhusnuzon. Nah, kecerdasan spiritual berhusnuzon kepada Allah. Kepada Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah rahmatnya Allah. Ya, betul, rahmatnya Allah. Dan itu adalah salah satu bentuk cintanya Allah terhadap kita. Jadi pada saat kita melihat dari sisi positif, maka ya semuanya menjadi cinta, semuanya menjadi kasih sayang bentuknya, Rahman Rahimnya Allah. Allah itu ketika semakin cinta kepada seseorang, jangan harap orang itu semakin enak, malah diberikan yang tidak enak gitu. Contoh misalnya begini, orang ketika dinaikkan derajatnya oleh Allah, maka harus difitnah dulu, harus tahu rasanya difitnah itu seperti apa. Awal mungkin ketika pertama kali difitnah itu geram, marah gitu, memberontak, saya tidak melakukan itu, kenapa Anda mengatakan begitu, pengennya mengkonfrontasi kan begitu. Tapi itulah cara Allah untuk mencintai, padahal mau dinaikkan derajatnya. Dia nggak sabar dengan kondisi yang semacam itu, akhirnya orangnya dimarahin, dihujat kembali, lebih serem lagi. Itu gagal artinya. Nah, lalu bagaimana ketika ada fitnah? Pahamilah bahwa yang memfitnah itu mulutnya itu yang menggerakkan adalah Allah juga. Kenapa Allah menggerakkan seperti itu? Dalam rangka menguji. Kok diuji? Kan Allah cinta.
Kalau cinta itu harus diuji dong. Cinta nggak kamu kepada aku kan begitu. Maka Allah fitnah, kasih fitnahan gitu. Dikasih orang yang menghina, dikasih orang yang mengejek, dikasih orang yang merendahkan. Sampai pada titik gimana kemudian melihat semuanya adalah Allah yang menggerakkan, dia tersenyum, terima kasih ya Allah. Seperti itu kan cinta Masya gitu kan. Allah. Jadi kalau sudah ya Allah gitu kan, terima kasih ya Allah gitu. Itu semuanya sirna. Apa yang membuat takut ketika kita bersama dengan Allah, dengan orang zat yang kita paling cintai dan mencintai kita. Awas loh, paling dicintai oleh kita dan paling mencintai kita. Ibu bapak kita tuh kalah cintanya. Masya Allah. Iya kan? Allah yang paling luar biasa. Lalu kenapa kita meninggalkan Allah? Padahal di sana dahsyatnya seseorang itu ketika bersama ya Allah. Itu cinta. Makanya kalau digambarkan itu sebetulnya panjang dan detail. Yang namanya cinta itu malah bisa dipastikan semua ini yang terjadi tidak ada yang tidak cinta. Saya tanya, cinta itu kan bisa dikategorikan sebagai rahmah, kasih sayang Allah yang melimpah. Pernah nggak sedetik saja rahmat Allah itu hilang dari seseorang? Nggak pernah. Tidak. Sama sekali tidak pernah. Setuju. Tapi kita nih nakon bayang jari cerewet, tanya terus, ya Allah saya kapan yang dikasih enak-enak, maunya dikasih enak-enak. Padahal dengan dikasih seperti itu, ya dikasih seperti itu kesadarannya itu akan muncul, kesadaran akan ketuhanannya akan muncul, diproses, dipaksa oleh Allah untuk mengenalku. Kamu kenalku dulu dong. Nanti kalau memang iya, itu semuanya tidak dibutuhkan juga olehmu gitu. Yang tadinya bayangannya rumah bagus, mobil mewah, itu nggak butuh. Kamu tuh butuhnya aku gitu kan. Aku saja. Kenapa kamu mengharapkan hal-hal yang lain? Padahal kau butuh cinta karena aku mencintai. Gitu. Masya Allah. Luapan-luapan cinta dari orang-orang sufi itu kalau membahasakan cinta memang betul-betul dahsyat dan sangat mengena sekali. Di rasa hati ini betul-betul bergema. Makanya beberapa kitab-kitab sufi, kemudian ungkapan-ungkapan sufi dalam urusannya cinta, kita terbawa seolah-olah kita merasakan itu. Ya, semakin sering-sering kita bergaul dengan orang-orang yang semacam itu, dalam tanda kutip orang yang mengenal Allah dan mencintai Allah, kita akan terbawa cintanya gitu. Maka kalau pengen mencintai Allah, sebetulnya mudah, berteman saja dengan orang yang mencintai Allah. Jadi, nah salah satunya orang yang mencintai Allah itu ciri-cirinya adalah pada saat kita memandang wajahnya itu langsung terkoneksikan dengan Allah. Itu di antara. Tapi yang kan kadarnya macam-macam, beda-beda. Kadar cinta itu beda-beda. Iya betul. Ada yang memang saking dahsyatnya kadar cahaya yang dimiliki oleh seseorang dalam konsepsi mahabbah itu sendiri. Ya, hanya cuman melihat tayangan di televisi atau YouTube itu sudah terkoneksi. Contoh misalkan kita melihat Habib Umar, ya kan? Ketika baru melihat saja, mendengar kata-kata beliau, padahal kita hanya melihat terjemahannya, kita terbawa ya, gitu kan? Siapa beliau ini kan begitu? Nah itulah contoh bahwa ya memang kadarnya masing-masing. Nah, cinta itu sendiri, mahabbah itu sebetulnya sangat berkaitan dengan konteks keimanan ya. Karena salah satu tanda-tanda orang yang bergetar, salah satu tanda-tanda orang yang beriman itu adalah bergetar hatinya pada saat disebutkan nama Allah atau kalimat-kalimat thayyibah. Seperti halnya, mudahnya seperti ini. Pada saat kita mengingat pacar, misalkan, pada saat kita mengingat pacar, walaupun tidak ketemu, tapi pada saat kita teringat, serasa desiran-desiran dalam darah kita, serasa desiran-desiran dalam jantung kita, detukan jantungnya semakin kencang. Ada kaitannya nggak dengan konteks keimanan? Ya sangat berkaitan erat sekali ya, karena tadi kan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat-sangat mencintai Allah.
asyaddu hubban lillah. Dahsyat cintanya kepada Allah orang yang beriman itu. Artinya iman ya kaitannya dengan cinta. Keimanan akan bertambah dengan kecintaan. Masya Allah nih, bincang-bincang kita malam ini apa berkaitan dengan mahabbah, yang tentunya mahabbah ini adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang cinta kepada Allah, tentunya tidak ada habisnya ya, Kang Bonar. Ya, sejak zaman Nabi Adam sampai selesainya peradaban manusia, itu tak pernah akan lepas dari membahas mengenai cinta itu sendiri. Dan harusnya orang-orang yang di akhiran itu cintanya dahsyat, karena orang-orang terdahulu itu sudah mencerminkan, menggambarkan bagaimana itu cinta itu sendiri. Harusnya kalau berbicaranya belajar konsepsi tentang mahabbah itu sendiri. Karena semakin banyak konsepsi tentang mahabbah, semakin panjang peradaban manusia itu, semakin banyak konsepsi mahabbah itu sendiri kan. Yaitu. Tapi yang asyik itu sebetulnya berbicara mahabbah. Yang asyik itu ya ketika kita benar-benar merasakan. Ya, merasakan. Contoh misalkan, mungkin saja di antara kita ternyata ketika membahas tentang mahabbah ini, mahabbah itu begini, begini rasanya, itu tergetar, merasakan benar, seolah-olah hatinya ini bangkit kan begitu. Itu hakikat cinta yang menggerakkan siapa ya Allah juga kan begitu. Jadi itu justru keindahannya di sana. Semakin orang sering membicarakan tentang konsepsi mahabbah atau ungkapan-ungkapan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta itu kadang-kadang butuh untuk disampaikan, maka sampaikan cinta kita kepada Allah dalam apa? Dalam bentuk pikiran, dalam bentuk hati, dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan. Orang yang diangkat oleh Allah dalam urusan mahabbah itu sendiri, coba dengarkan mulutnya. Dia selalu memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Yang dia bahas Allah semua, gak mau bahas yang lain. Kenapa? Karena yang menarik hanyalah Allah, yang lain tidak ada yang menarik. Begitu. Luar biasa. Itu mahabbah sampai seperti itu. Nah, kalau positioning alamnya itu ya, orang-orang semacam itu ya sudah dalam kondisi di mana dia menempati alam malakut, bahkan jabarut. Kalau jabarut itu orang-orang itu, siapapun orang yang bertemu dengan dia akan terbawa kepada alamnya. Artinya pusarannya itu ya pusaran Allah semua gitu. Pengen bahasnya apapun dikaitkannya pasti dengan Allah. Mau ngobrolin apapun akan dikaitkan dengan Allah. Itu ciri di mana orang menempati posisi alamnya adalah alam jabarut, orang-orang khos itu. Mungkin kita beberapa orang telah menemukan orang-orang yang semacam itu. Sering-sering ketemu sama orang begitu, wah diangkat itu, cepat diangkat sama Allah. Kenapa? Karena mahabbah yang ada pada dirinya itu betul-betul memancar dan betul-betul memberikan kesadaran kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ketularan ya ibaratnya. Ketularan. Jadi nempel, tercahayai, hati kita tercahayai dengan cahaya orang tersebut. Jadi luar biasa, dahsyat sekali dalam konsepsi mahabbah. So, menarik dan semakin menarik bincang-bincang kita di konten kali ini. Mungkin kalau kita ingin membedah atau ingin bisa merasakan apa yang dinamakan cinta, apa itu rasa cinta, tidak cukup waktu. Dengan keterbatasan waktu tentunya di konten kita kali ini, insya Allah nanti kita akan membahas cinta di season selanjutnya. Tapi di malam ini mudah-mudahan
kita bisa dipertemukan oleh Allah dengan mursid atau guru yang bisa membimbing kita Amin. sehingga bisa merasakan cintanya Allah. Pada saat kita bisa merasakan cintanya Allah, kita juga bisa membalas cintanya Allah. Kita menjadi makhluk Allah yang beradab, kita bisa menjadi makhluk Allah yang diinginkan oleh Allah, sehingga kita bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Allah. Begitu tadi sahabat Saung Langit, session mahabbah di konten kita kali ini. Ada yang ingin disimpulkan Kang Bona tentang mahabbah itu sendiri? Ya, ya buat PR kita semuanya. Jangan sampai yang namanya mahabbah itu hanya sebuah keniscayaan saja, konsepsi yang hanya dipahami oleh logika, tapi tidak bisa dirasakan oleh hati kita. Padahal mahabbah itu adalah hati kita. Maka cobalah kita buka hati kita, agar ketika dibuka hati kita itu betul-betul sesuatu yang indah, sesuatu yang Allah berikan kepada kita, Sang Maha Dahsyat, Sang Maha Pemberi rasa, kemudian benar-benar menganugerahkan rasa cintanya untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara hakikat memang anugerah ketika orang bisa mencintai Allah itu. Maka karena semacam ini, ya biar saja kalau misalkan sekarang ini kita mempunyai cinta yang palsu kepada Allah, tapi paling tidak kita menyadari betul bahwa sesungguhnya kita harus punya rasa cinta itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun tahu cinta kita kepadanya itu seperti apa. Apakah benar-benar mencintai, atau seolah-olah mencintai, atau justru malah palsu. Biarkan saja seperti air yang mengalir. Insya Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala cintanya tak terbatas, cinta Allah tak terbatas, tak berujung, dan samudera cintanya itu tak bertepi, sangat luas sekali. Kita celupkan ke lautan cinta Allah, maka kita akan memahami dan kita rasakan apa sebetulnya yang dimaksud dengan cinta kepada Allah itu sendiri. Selupkan hati kita kepada lautan kasih sayang Allah, lautan cinta Allah, maka kita akan memahami cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapanpun ketika kita belum menceburkan diri kita di lautan keindahan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa mencintai Allah itu sendiri. Jadi malam hari ini, sahabat-sahabat semuanya, ada satu yang harus selalu dijaga oleh kita. Kenali Allah, dekati Allah, maka temukan cinta yang sama. Mungkin itu aja. Om Andri dan Mas Opai, apa yang bisa diambil kesimpulan dari bincang-bincang kita kali ini? Oh dulu, mau sampai dulu terus tadi boleh. Dulu. Oh, gitu. Mungkin kalau dari yang bisa saya petik berarti untuk sebagai orang awam, agar kita bisa mencintai Allah itu sendiri, beribadahlah seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Mungkin dari situ kita timbul, oh ya ada Allah nih, ada Allah nih, ingat-ingat dengan Allah terus. Mungkin itu sih. Dan ya sayang diri sendiri yang tadi Pak Kiai bilang. Terus sih. Mas Opai? Menurut saya sih, alhamdulillah bertambah pengetahuan, bertambah ilmu, ibaratnya yang tadinya tidak tahu, sekarang udah tahu bagaimana itu mahabbah, ada cinta. Mungkin itu saja.
Ya, itulah sahabat kesimpulan yang tadi diberikan oleh Kang Bana dan juga Om Anti juga Mas Sopai. Karena cinta segalanya menjadi ada, dan hanya karena cinta pula maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Jalaluddin Ar-Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.